Saya memahami buah mangga. Saya pahami karena saya pernah melihat dan makan. Saya pahami buah mangga ini manis. Ada yang asam, ada yang warnanya hijau, ada yang warna kuning. Karena itu berdasarkan pengalaman. Saya nggak punya pengalaman dengan neraka dan surga. Bagaimana saya pahami neraka dan surga? Jadi ada intensi moral pada diri orang untuk mengetahui sesuatu lepas dari experience orang lain. Karena tadi Anda baru terangkan bahwa Anda melihat pohon nangka lalu segala macam itu. Nah, Ibu Jaksa punya pengalaman dengan pohon nangka itu. Saya punya pengalaman dengan pohon nangka karena saya satu waktu ingin cari pohon yang paling keras. Tiba-tiba saya temukan pohon nangka itu ternyata pohonnya keras betul. Jadi saya nggak peduli dengan rasanya. Sebenarnya saya hanya ingin bertanya secara umum dari sisi filosofi saja. Oke, itu namanya curiosity itu. Ya. Nah, saya terangkan, Ibu Jaksa perempuan, saya terangkan juga dari perspektif itu ya, supaya saya tertib di dalam istilah. Namanya delirium. Dicari di Google, DELIRUM, delirium. Baik, ahli. Tadinya saya sama seperti teman saya berpikir ahli dihadirkan sebagai ahli filsafat. Ternyata sangat luas sampai kemudian bisa menjadi seorang psikolog. Karena mengkomentari tadi metode-metode yang sudah diterangkan oleh psikolog kami ahli terdahulu. Baik. Saya kasih komentar sedikit, saya lupa terangin. Saya juga pernah mengajar psikoanalisa. Ya, terima kasih. Kita kembali, saya ingin tahu, ketika seseorang memahami sesuatu, itu apa yang menjadi latar belakang pemahaman dia tersebut? Apakah, apa saja kan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dia memahami sesuatu. Misalnya, saya memahami buah mangga. Saya pahami karena saya pernah melihat dan makan. Saya pahami buah mangga ini manis. Ada yang asam, ada yang warnanya hijau, ada yang warna kuning. Karena itu berdasarkan pengalaman. Selain karena pengalaman, tadi saya ahli jelaskan, apakah ada hal-hal lain yang kemudian bisa mendorong seseorang memahami sesuatu? Saya nggak punya pengalaman dengan neraka dan surga. Bagaimana saya pahami neraka dan surga? Jadi ada intensi moral pada diri orang untuk mengetahui sesuatu lepas dari experience orang lain. Jadi kalau diminta pada saya untuk menerangkan apa yang menjadi latar seseorang, ya tanya pada dia. Saya nggak bisa jawab karena tadi Anda baru terangkan bahwa Anda melihat pohon nangka lalu segala macam itu. Nah, Ibu Jaksa punya pengalaman dengan pohon nangka itu. Saya punya pengalaman dengan pohon nangka karena saya satu waktu ingin cari pohon yang paling keras. Tiba-tiba saya temukan pohon nangka itu ternyata pohonnya keras betul. Jadi saya nggak peduli dengan rasanya karena pohon nangka itu betul-betul kambiumnya itu, inti kayunya itu dilatih oleh alam sehingga dia jadi sangat keras. Pohon nangka salah satu pohon yang paling keras. Itu bedanya jadinya kan. Baik, sebenarnya saya hanya ingin bertanya secara umum dari sisi filosofi saja. Ketika seseorang memahami sesuatu, itu yang melatar belakangi itu apa saja? Oke, itu namanya curiosity itu. Ya. Nah, curiosity itu dibangkitkan oleh yang disebut sebagai the unspeakable. Jadi coba saya terangkan, Ibu Jaksa perempuan, saya terangkan juga dari perspektif itu ya. Dulu, kalau seorang perempuan bicara di ruang sidang atau di parlemen, itu dianggap dia tidak mampu untuk mencerna argumentasi itu. Karena itu dia disebut istilah psikologinya. Sebelum supaya saya tertib di dalam istilah, namanya delirium. Dicari di Google, DELIRUM, delirium. Setiap perempuan yang gagap bicara di ruang publik disebut mengidap delirium. Artinya tidak stabil mentalnya, alias sakit jiwa. Sekarang dia disebut
di dalam daftar ilmu jiwa itu delirium artinya sakit jiwa. Perempuan itu sakit jiwa karena dia nggak bisa mengucapkan secara fasih kalimatnya. Kenapa begitu? Karena grammar publik itu grammar laki-laki. Jadi perempuan tidak bisa memakai grammar laki-laki. Dia pasti gagap dan gugup. Yang saya ucapin ini grammar laki-laki, logis, konsisten, segala macam tuh. Hukum pidana itu grammar laki-laki itu. Jadi perempuan itu mengalami kekacauan emosional karena dia mesti memakai grammar yang tidak akrab dengan dia. Nah karena itu di dalam feminist legal theory, di dalam teori hukum feminis, saya ngajar itu di S2 kajian perempuan UI. Kita tahu bagaimana para ahli hukum Prancis ini, feminis Prancis, kemudian dia ubah subjek hukum itu dan membayangkan bahwa Tuhan itu perempuan, hakim itu perempuan, supaya dia bisa bikin bahasanya sendiri itu. Di dalam ilmu psikologi namanya psikologi et politike, psikologi dan politik itu. Jadi saya mengerti itu tuh. Bahkan saya studi panjang tentang feminist legal theory itu. Sekarang setelah terjadi perubahan di dalam paradigma anti maskulinitas patriarki, perempuan yang tadinya di unspeakable sekarang dia di unstoppable, nggak bisa lagi dihentikan tuh. Maka muncullah pemimpin perempuan yang otaknya lebih bagus dari pemimpin laki-laki. Anak-anak muda perempuan terakhir ada yang namanya siapa yang anak muda yang pidato tentang lingkungan itu, anak muda Finlandia yang bertemu dengan dia perempuan yang tajam sekali menerangkan keadaan. Jadi saya balik pada soal tadi bahwa kita tidak bisa seolah-olah menginginkan orang itu mengerti apa yang kita ucapkan, padahal grammarnya beda. Saya nggak bisa terangkan pada seorang perempuan dengan grammar laki-laki. Nah itu yang menyebabkan kadangkala dalam satu persidangan nama seseorang itu perempuan, dia pakai huruf kecil, lalu ditegur hakim, kok huruf kecil semua? Karena dia mau memberontak dari huruf besar yang adalah huruf laki-laki. Nah, kita mesti hormati itu. Itu namanya the hermeneutic of suspicion. Makasih. Baik, terima kasih ahli. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa pemahaman seseorang terhadap sesuatu itu bisa didapat selain dari pengalaman tadi empiris, kemudian juga dari seksualitas ya antara perempuan dan laki-laki. Apakah juga berdasarkan buku-buku bacaan yang dia baca itu bisa mempengaruhi seseorang terhadap pemahaman sesuatu? Itu yang saya tanya tadi. Ibu bertanya kasusnya perempuan apa laki-laki. Seseorang itu mesti ada gendernya supaya saya bisa terangkan berdasarkan keahlian saya. Saya nggak bisa bilang sama karena grammarnya lain. Saya terangin ya misalnya ini, justice, keadilan. Laki-laki itu tahu keadilan dengan membaca John Locke, John Rawls, Thomas Hobbes segala macam. Dia ngerti apa itu keadilan. Keadilan itu utilitarian bagi dia itu. Karena dia membaca filsafat utilitarian. Diajarkan di fakultas hukum. Lalu dia kasih kuliah pada perempuan tentang ini yang namanya keadilan itu. Tanpa experience. Si perempuan yang belajar tentang feminist legal theory akan bantah dia. Dia bilang begini, jangan ajari saya dengan buku-buku tentang keadilan. Karena sejak saya mengandung anak saya pertama, saya sudah mendistribusikan nutrisi dengan calon manusia ini. Detak jantung anak saya bisa dideteksi melalui detak jantung saya. Itu satu frekuensi itu. Dengan kata lain, rahim perempuan itu dari awal udah mengerti tentang justice tanpa baca buku. Besok pagi dia bangun, dia lihat dompetnya tinggal ada mungkin 2 lembar 20 ribuan. Dia mesti bagi itu untuk jajan anaknya di PAUD dan dia mesti sisakan untuk kopi suaminya yang akan pulang kerja tanpa pernah membaca satu kitab hukum atau filsafat hukum yang ada justice itu. Jadi tadi pengalaman perempuan itu tidak perlu dideteksi melalui buku yang dia baca. Laki-laki lain, dia selalu ingin rasional.
Nah karena itu saya kasih klarifikasi, kalau Ibu Jaksa bertanya, saya tanya gendernya apa supaya saya bisa terangkan secara akademis. Saya bisa terangkan secara umum juga, tapi saya posisi di sini. Artinya gender ini sangat mempengaruhi ya? Pasti. Sangat mempengaruhi. Baik, kemudian apakah pemahaman seseorang itu kemudian bisa menimbulkan aspirasi? Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya aspirasi itu? Ya, Ibu yang mesti terangkan, ibu yang pakai istilah itu, yang Ibu maksud dalam kata aspirasi dalam pertanyaan itu apa? Tadi ahli menjelaskan ada aspirasi, ada kemudian inspirasi, makanya saya bertanya, sebenarnya aspirasi yang dimaksud oleh ahli itu apa? Gini ya, saya tadi terangkan, kita adalah budak dari memori kita, slave to memory. Kita dibudaki oleh memori. Kita nggak bisa keluar dari situ tuh. Karena itu pas di depan kita ada harapan. Jadi ada politics of memory, ethics of memory, ada ethics of hope itu. Nah, ethics of hope ini yang kita sebut sebagai aspirasi itu. Tadi saya terangkan begitu tuh. Jadi kata aspirasi itu di dalam pengertian tadi adalah upaya untuk menghubungkan memori dengan hope. Orang nggak punya, kalau lu aspirasi lu apa? Aspirasi itu dasarnya adalah memorinya tuh. Baru dia bikin hope itu kan, itu intinya. Jadi dalam pengertian itu Ibu. Iya. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa aspirasi itu adalah harapan-harapan? Bukan bisa dikatakan, saya pastikan itu dengan pengertian bahwa dia satu paket dengan memorinya tuh. Jadi bukan sesuatu yang dipenggal di sini, dia punya harapan. Jadi lihat line of thought saya terangkan tadi bahwa kedudukan saya on site sekarang itu saya sedang menulis biografi saya. Apa isi biografi? Past event di belakang saya dan proyeksi saya yang saya sebut tadi aspirasi itu, hope itu. Jadi boleh nggak? Ya boleh aja bagi dia itu. Tapi kita mau lihat tadi di dalam kondisi apa memorinya itu terhubung dengan aspirasi itu. Jadi kalau dia punya memori buruk dengan Indonesia, ya aspirasinya adalah anti Indonesia dengan sendirinya. Lalu kita salahkan kenapa Anda punya memori buruk. Kita mesti salahkan kenapa pemerintah tidak bisa memberi memori baik. Kan begitu logiknya. Kemudian saya ingin bertanya juga, apakah ada kaitannya ketika kita beraspirasi dari background masa lalu, ada harapan. Kemudian apakah kaitannya harapan ini dengan implementasinya? Apakah kita ada juga keinginan untuk menerapkannya misalnya, untuk mewujudkannya misalnya? Di dalam riset, sebagian besar aspirasi berhenti sebagai aspirasi itu. Kenapa? Karena tadi faktor-faktor untuk memungkinkan aspirasi itu tidak tersedia, terutama bagian materialnya tuh. Jadi aspirasi itu berhentinya jadi novel, jadi cerpen, jadi puisi itu kebanyakan begitu. Ketika aspirasi itu tidak bisa diwujudkan, apakah seseorang kemudian mempunyai kepuasan di situ? Bisa. Mempunyai kepuasan. Jadi hanya beraspirasi saja. Kemudian tidak, apakah bisa seseorang itu hanya beraspirasi tanpa kemudian ada keinginan untuk mewujudkan? Begini nih, kalau saya punya aspirasi, saya bisa pastikan aspirasi saya mesti terwujud. Di dalam kedudukan rasional saya, begitu terlihat tanda-tanda aspirasi tidak terwujud, maka saya anggap itu sebagai pengalaman buruk. Pengalaman buruk karena harapannya nggak muncul tuh. Lalu saya jadi frustrasi dengan pengalaman itu. Tapi saya juga bisa balik bahwa memang itu bukan aspirasi yang dibatalkan, tapi aspirasi yang tertunda karena saya menunggu persiapan material. Sama kayak bangun IKN, itu kan aspirasi doang tuh. Sementara pemerintah sendiri ngaku nggak ada uang. Tapi kalau kita bilang, mestinya pemerintah udah frustrasi dong. Pemerintah bilang enggak, itu nanti akan diteruskan oleh presiden berikut. Begitu aspirasi pekerja tuh. Jadi kalau kita bilang bahwa aspirasi itu pasti menghasilkan kejadian, tidak ada hubungan sebab akibat. Aspirasi bisa menimbulkan kejadian tuh. Baik. Kemudian terkait dengan diskusi ya tadi
ahli mengatakan bahwa diskusi itu harus suatu forum yang harus ada pembanding-pembanding. Maksudnya bagaimana tuh? Saya nggak bilang pembanding, diskusi itu saya dan dia bisa. Yang saya maksud adalah terjadi diskurs, terjadi dialektik. Diskusi artinya pikiran saya ditentang oleh dia. Kan begitu kan? Supaya point of interest saya dia baca juga. Jadi saya mau tahu pikiran dia apa, itu namanya diskusi itu. Ya. Kemudian ketika pikiran itu tidak ada pertentangan. Kenapa? Ketika pikiran itu tadi kan diskusi itu Ya. bisa juga P2P ya, 2 orang saja. Nah, ketika kemudian ada pertentangan. Ketika kemudian itu tidak ada pertentangan, apakah ini bisa dikatakan sebuah diskusi? Atau apa bisa disebutnya kalau itu memang tidak ada pertentangan? Apakah ini transformasi pengetahuan? Misalnya seperti itu? Ya, kan saya menganggap dia potensi bagi saya untuk memperbaiki pengetahuan saya karena saya diskusi dengan dia. Kan itu intinya kan. Jadi kalau dia nggak bertentangan, ya dia bukan potensi saya. Jadi bukan berdiskusi ya? Diskusi juga, tetapi setelah itu saya rumuskan dari awal bahwa dia tidak mengolah pikiran saya. Oleh karena itu saya anggap ya itu sebetulnya objek biasa aja, atau disebut itu kondisinya itu adalah di dalam logika disebut being in itself, bukan being for itself. Diskusi membutuhkan being for itself. Being in itself itu artinya barang mati sebetulnya, benda. Nggak ada gunanya ya diskusi dengan barang mati kan. Dan itu artinya barang mati tidak mungkin berakibat. Kan diskusi itu adalah upaya untuk naikin abstraksi supaya kita tiba pada satu pletora konseptual. Kalau konsepnya nggak masuk, ya kita nggak berharap, bahkan aspirasi kita ya udah pasti gagal aspirasinya. Karena nggak ada semacam klarifikasi konseptual. Kemudian apa pendapat ahli tentang sebuah seminar? Seminar itu sebenarnya apa sih menurut ahli? Di dalam istilah teknis. Ya. Berkali-kali saya ikuti judulnya seminar internasional. Nah. Ternyata dia disebut seminar internasional karena pakai bahasa Inggris. Padahal nggak ada orang yang paham di situ. Orang nunggu seminar, ikut seminar bukan untuk dengerin paparan, orang nunggu sertifikat. Di UI banyak betul dosen ikut seminar internasional, ngomong sedikit pun enggak, tiba-tiba setelah selesai, bahkan belum selesai masih break makan siang, sertifikatnya bisa diambil duluan enggak? Itu namanya seminar, apa nggak konyol? Jadi menurut ahli sebenarnya seminar itu harusnya seperti apa? Seminar itu artinya kalau dalam pengertian yang tepat, kita berjalan-jalan sambil bicara satu isu, lalu terjadi percakapan. Tapi kata seminar sekarang itu udah jadi ya buat gagah-gagahan aja disebut seminar. Jadi jangan percaya kalau seminar itu isinya adalah sesuatu yang betul-betul ada tornya, diyakinkan untuk punya efek segala macam. Jadi kata seminar itu kata yang kayak orang bilang apa kabar gitu. Walaupun orang ya kabar baik padahal dia lagi menderita tuh. Jadi sebenarnya seminar itu antara judulnya kemudian dengan yang diucapkan itu harusnya selaras ya? Nggak harus selaras juga. Kenapa bisa begitu? Ya, kalau saya undang misalnya nih, saya bikin seminar itu judulnya adalah perempuan dan politik. Saya tahu bahwa kalau saya taruh perempuan dan politik, politisi laki-laki akan protes pada saya. Kenapa? Perempuan nggak bisa berpolitik, jadi jangan pakai perempuan. Oke, saya bilang politik masa depan perempuan. Nah, kalau itu boleh. Tapi kan konteksnya masih di situ. Sama, lain sama sekali. Perempuan dan politik dan perempuan dan politik masa depan itu artinya seolah perempuan hari ini nggak berpolitik. Kan kacau kan? Jadi seringkali istilah-istilah yang kita pakai itu, kalau kita periksa isinya itu, ya itu sekedar nama aja. Seminar diganti dengan simposium. Kalau saya tanya, lu bikin simposium kok pakai kursi? Simposium itu nggak boleh pakai kursi karena kita mengacu pada peristiwa di Athena ketika Plato mengajar
murid-muridnya di dalam simposium itu, ruangan terbuka cuma ada pilar itu. Jadi jangan terpengaruh di dalam peristilaan itu. Baik, terima kasih ahli. Oke. Nah kemudian lanjut, apakah di sebuah seminar itu juga harus ada pembanding-pembanding untuk materi yang dia belikan, yang dia sampaikan? Misalnya, ketika seseorang mempresentasikan atau mendialogkan tentang khilafah di sebuah seminar, apakah juga harus ada pembanding-pembanding terhadap materi yang disampaikan? Kalau saya berdiri sebagai pemberi seminar, pembandingnya adalah audiens saya. Kalau ada yang nggak ada soal juga. Jadi apa pentingnya pembanding itu? Kalau si pembanding pun nggak bisa kasih perbandingan itu. Kan yang intinya di seminar, simposium, macam-macam istilah, intinya adalah percakapan untuk menghasilkan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu yang dibawa pulang oleh orang. Nah, kalau orang itu nggak dapat pengetahuan, artinya seminar itu gagal. Kan gampangnya begitu kan? Tetapi kita bisa bilang, ya memang itu bukan seminar kok, itu cuma pertemuan basa-basi. Jadi format itu tidak menentukan isi. Nah, itu yang seringkali berlangsung di kita hanya karena ya kesempatan kecil, ngundang seseorang, oke, lagi mampir, oke, Pak Rocky, bentar ya, mengapa yang kita bikin seminar tuh? Padahal nggak ada perencanaan. Ya udah, gua mampir aja. Kan sama aja kan? Kalau saya misalnya lagi jalan dari satu daerah, tiba-tiba dicegat di tengah jalan tuh, mampir sebentar Pak, kita mau seminar. Ya barusan saya dicegat di situ. Jadi saya datang ke situ karena hanya untuk menyenangkan orang itu tuh seminar. Oke, kita bikin seminar. Padahal isinya bukan seminar misalnya. Jadi sekali lagi formatnya itu tidak bisa diandalkan untuk menguras isinya tuh. Karena orang motifnya lain-lain. Orang datang ke seminar ya sebetulnya dia cuma ingin kasih saya kopi aja, tapi kemudian jadi soal pembicaraan, lalu direkam segala macam, lalu masukin TikTok tuh. Jadi itu bukan desain dari satu seminar sebetulnya. Baik, penuntut umum ya, masih ada pertanyaan? Masih ada yang Ya, karena ini waktunya isoma ya, Pak Ali ya. Jadi kita isoma dulu, istirahat, sholat untuk makan juga. Nanti insya Allah kita akan sidang kembali jam 1. Oke, Pak. Ya, gitu ya. Nanti dilanjut ya, penuntut umum ya. Baik, sidang di skors. Hadirin mohon berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Terima kasih. Waduh,
Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali, terima kasih. Baik, penuntut umum, penasihat hukum siap ya. Sidang sekolah selaku sidang dilanjutkan. Silakan dari penuntut umum dilanjutkan pertanyaannya. Terima kasih majelis. Dilanjutkan ahli. Tadi saya ada mencatat terkait dengan adanya aspirasi, kemudian aspirasi itu juga tidak harus diwujudkan karena tergantung kepada situasi dan kondisi apakah saat itu bisa diwujudkan atau tidak, atau mungkin akan diwujudkan di hari-hari kemudian ke depannya. Kemudian ketika dia tidak bisa mewujudkan, tadi saya mencatat bahwa kemudian bisa berakibat frustasi. Nah, ketika seseorang tidak berhasil mewujudkan aspirasinya, kemudian dia menjadi frustasi, itu berdasarkan analisa, psikoanalisa mungkin ya. Itu apa saja yang bisa dia perbuat ketika seseorang menjadi frustasi? Frustrasi itu kondisi instability. Artinya seseorang frustrasi karena reasonnya itu, rasionya bertentangan dengan passionnya. Itu asal usul dari frustrasi itu. Dan ya gejalanya tergantung lingkungannya bereaksi apa terhadap frustrasinya kan. Karena frustrasi itu terjadi akibat pengkondisian lingkungan. Jadi kita mesti terangkan karena ada lingkungan maka dia frustrasi. Kan dia ingin sebut aja mempertontonkan, dia ingin display aspirasinya itu pada lingkungan sebetulnya. Jadi kalau lingkungannya tidak kasih apresiasi balik ya dia frustrasi aja. Jadi atau dia jadi patetik, atau dia jadi ya bengong aja kan, apa impactnya itu. Jadi selama kita hanya bisa terangkan secara umum, kita nggak tahu apa akibatnya bagi dia. Saya hanya bisa terangkan kondisi-kondisi yang membuat seorang frustrasi. Kenapa? Karena dia butuh apresiasi dari orang lain. Ya, ketika kemudian aspirasi yang ingin dia wujudkan itu terkendala, frustasi tadi, apakah juga dia memungkinkan untuk dia melakukan kekerasan-kekerasan? Orang yang frustrasi itu biasanya dia buntu aja kan, dia nggak mungkin lakukan sesuatu yang namanya dia frustrasi. Kan kalau aspirasi saya tidak tercapai, aspirasi saya adalah ngebom gedung ini nggak tercapai, lalu saya frustrasi. Maka dia mau bikin kekerasan apa? Wong potensi dia untuk melakukan kekerasan aja udah membuat mentalnya lemah. Jadi tidak mungkin seseorang yang punya aspirasi dan terhalang aspirasinya, lalu dia limpahkan itu pada kekerasan yang lain. Kan kekerasannya kan tunggal. Jadi kalau dia bikin kekerasan lain mesti diterangkan kenapa dia bikin kekerasan itu. Jadi istilah dalam psikologi displacementnya apa itu. Nah itu mesti diperiksa oleh psikiater kenapa terjadi displacement. Baik, alihkan itu. Berarti tergantung juga psikologi mental yang bersangkutan ya. Sebetulnya bukan psikologinya, psikologi yang dia terima dari crowdnya. Dia sendiri udah bermasalah secara psikologi itu. Crowdnya tidak mengapresiasi psikologinya itu.
Jadi lingkungannya itu membiarkan atau justru mendorong hal yang sebaliknya tuh. Lalu dia frustrasi, bisa dia bengong sendiri aja. Baik, kemudian Ya. terkait dengan demokrasi. Ya. Tadi saya mencatat bahwa di dalam iklim demokrasi itu bisa mendiskusikan segala sesuatu seluas-luasnya, kecuali yang menghasilkan kekerasan. Itu tadi saya catat. Apakah benar seperti itu? Bisa diterangkan maksudnya? Di dalam demokrasi semua boleh kecuali yang dilarang. Nah, seringkali demokrasi kita berbalik, semua tidak boleh kecuali yang diizinkan. Itu orde baru begitu, semua nggak boleh kecuali yang diizinkan, sehingga kita mesti minta izin diskusi segala macam. Kan sebetulnya semua boleh kecuali yang tidak diizinkan. Nah, Apakah di dalam demokrasi itu ada batasan-batasan? Kalau semua boleh kecuali yang diizinkan tadi? Bagaimana maksudnya? Memang semua boleh. Itu menjadi prinsipnya. Semua hal boleh diucapkan di dalam ruang publik. Kondisi ruang publik itu yang menentukan kualitas diskursus itu. Kalau ruang publiknya dikendalikan, maka orang akan berbohong di dalam diskusi kan. Jadi kondisi pertama adalah yang disebut ideal speech situation. Dalam teori disebut ideal speech situation. Jadi setiap orang mengklarifikasi dirinya. Nah, diskusi yang bagus akan menghasilkan demokrasi yang bagus. Karena saya akan self clarification. Karena saya malu kalau saya berbohong di dalam situasi demokratis. Orang berbohong itu karena situasinya otoriter. Kalau situasi demokratis orang nggak akan berbohong. Oke, baik. Jadi demokrasi diskusi demokrasi yang baik itu kita mendiskusikan dengan baik. Ketika kita mendiskusikan dengan baik, itu apakah ada syarat-syarat? Harus audiensnya seperti apa, bisa ada imbal balik, ada diskusi yang seimbang. Tadi ahli mengatakan bahwa diskusi itu ada berimbang, kemudian ada perbandingan-perbandingan. Apakah memang harus seperti itu untuk menghasilkan diskusi yang baik dalam iklim demokrasi? Ibu Jaksa pertanyaannya terbalik gitu. Suasana demokrasi yang menguji syarat-syaratnya tuh. Jadi nggak bisa dikasih persyaratan awal. Maka mesti ini, mesti itu tuh nggak bisa tuh. Kan di dalam pembicaraan terlihat bahwa orang ini nggak bermutu. Nggak bisa dari awal orang yang mesti bermutu kan nggak bisa kan. Jadi point of view itu baru kita pahami ketika terjadi diskurs. Nah itu yang menentukan diskusi mau berlanjut atau tidak tuh. Kalau nggak berlanjut, ya nggak ada soal. Artinya ada format yang tidak bisa dipenuhi oleh discussion-nya. Jadi itu aja sebenarnya. Tapi secara umum memang buat apa melarang orang diskusi kan? Kan itu yang disebut undemocratic imperative gitu kan. Jadi semakin ruang itu dibuka, semakin orang bertanggung jawab untuk bahkan mengklarifikasi dirinya. Saya nggak perlu klarifikasi orang lain karena dia tahu di dalam ethics of democracy setiap orang self clarification itu intinya tuh. Mengklarifikasi dirinya. Iya. Dalam sebuah diskusi. Nah, batasan ketika dia ingin mengklarifikasi dirinya itu kaitannya dengan apa yang dia sampaikan. Nggak ada seperti itu? batasan. Gini, saya terangkan ulang ya pelan-pelan. Saya ada di ruang diskusi, secara etik saya harus self clarification gitu. Karena di dalam ruang diskusi ukurannya adalah force of the better argument. Argumen siapa yang paling masuk akal itu. Karena itu saya akan klarifikasi argumen saya. Jadi nggak usah diusut demi apa pada siapa, enggak. Itu etiknya udah begitu. Begitu kita masuk ruang demokratis kita lega gitu. Karena apa? Karena saya akan self clarification. Artinya kalau tidak ada timbal balik yang sebanding, yang sesuai, itu diskusi tidak jalan ya? Kan? Justru dalam ketiadaan timbal balik, orang yang merasa dia terlalu tinggi, dia akan self clarification. Dia akan upayakan seluruh pembicaraan itu setara, itu intinya. Nggak ada orang yang mendominasi. Dia akan malu sendiri kalau dia akan dominasi pembicaraan itu. Itu dalilnya, Ibu. Baik, kami sudah catat. Kemudian terkait dengan kesepakatan tadi, ketika ada orang berbicara tentang khilafah,
Tadi ada kebebasan untuk berdiskusi, ya kan? Ketika ada orang berdiskusi tentang Daulah Islamiyah, tentang khilafah, kemudian di dalam suatu negara yang sudah mempunyai kesepakatan bersama terkait dengan landasan-landasan, pedoman-pedoman dasar negara yang bertentangan dengan keyakinan atau dasar negara yang dimiliki saat ini, bagaimana pengaruhnya? Apa yang bertentangan? Coba deskripsikan materialnya supaya saya bisa. Ketika negara kita sudah bermufakat, sudah sepakat untuk demokrasi Pancasila, kemudian ada yang berbicara tentang wacana lain terkait dengan khilafah. Oke, saya ngerti. Normativity harus dibedakan dengan yang deskripsi. Yang preskriptif dia selalu berbeda dengan yang deskriptif. Preskriptif itu artinya the as it should be. Deskriptif artinya the as it was, yang ada itu. Saya pakai perumpamaan begini nih. Di dalam hukum perdata ada prinsip pacta sunt servanda. A pact must be served. Perjanjian harus dihasilkan. Tapi orang suka lupa, di ujungnya masih ada conditional. Namanya rebus sic stantibus. Bila hal-hal masih stand still, masih begitu tuh. Kalau rebus sic stantibusnya ini udah berubah, pacta sunt servanda batal juga demi logika. Cuman orang selalu bypass, karena itu kalau orang nggak belajar bahasa Latin, dia lupa bahwa rebus sic stantibus inilah yang menjamin pacta sunt servanda. Kita lihat misalnya, ya udah sepakat Pancasila, tapi kalau keadilan sosial nggak ada, orang berhak untuk berpikir tentang jenis keadilan sosial yang lain. Itu kondisinya tuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak dipraktekkan, ya orang berpikir tentang new kind of humanities itu. Kenapa? Karena rebus sic stantibusnya tidak dilengkapi. Orang nuntut setia pada Pancasila, iya saya setia pada keadilan sosial, kemanusiaan beradab. Mana ada hukuman mati kemanusiaan yang beradab? Maka saya bilang Pancasila itu sebagai preskripsi ada, tapi sebagai deskripsi dia gagal. Lalu timbul imajinasi baru, timbul aspirasi baru. Apa bentuknya? Pergi pada negara komunis, pergi pada negara Islam. Itu aspirasi yang disebabkan karena uncoupled antara prescription dan description. Baik. Kemudian saya mundur ke tahun 2014-2015, ya kan? Apakah juga kesepakatan itu sudah berubah? Kesepakatan terkait dengan Pancasila, dengan negara demokrasi Pancasila, apakah di tahun itu sudah berubah? Bukan sudah berubah, saya bilangin semua fasilitas yang ada di preskripsi bisa dibatalkan, artinya berubah oleh deskripsi. Jadi bukan 2000, setiap hari bisa berubah itu bahkan tuh. Lain kalau ideologi itu dikawal secara totaliter, semacam fasisme. Kan Pancasila bukan fasisme, jadi orang evaluasi itu. Ya, menurut analisa ahli di tahun itu, di 2014-2015, memang sudah berubah. Jadi tadi saya nggak bilang berubahnya di tahun di mana. Gini nih, prinsipnya pacta sunt servanda. Kondisionalnya rebus sic stantibus. Kapan rebus sic stantibus ini berubah itu? Pemerintah mesti ucapkan, enggak, rakyat merasakan. Kan rakyat merasakan tidak adil. Terus kita cek pada pemerintah tidak adil nggak? Nggak mungkin pemerintah bilang, iya tidak adil kami. Pasti dia akan bela diri. Itu line of thought-nya begitu tuh. Jadi kita nggak mungkin cari di mana dia berubah, enggak. Dia selalu dalam keadaan tadi saya terangkan, kondisionalnya itu tergantung pengalaman orang. Ada orang yang bilang, enggak, baik-baik aja, humanity baik-baik itu. Keadilan sosial baik-baik itu. Kan itu jadi parameternya diuji antara preskripsi dan deskripsi. Kapan dia diuji? Sepanjang hidup manusia dia diuji terus. Karena sifat dari humanity itu berubah terus, keadilan sosial berubah. Apa parameter keadilan sosial? Gini rasio. Bagaimana kalau Gini rasionya diuji berdasarkan spending, bukan pada income? Berubah lagi kan keterangannya kan? Kan itu intinya. Jadi semua hal yang menyangkut kesepakatan dia bisa diubah atau disesuaikan bukan karena keadaan, tapi persepsi orang terhadap keadaan. Gitu. Kalau keadaan itu faktual, kan nanti siapa yang bilang Indonesia tidak bertumbuh? Ini faktanya nih, kita naik 5%. Iya, tapi buat investor asing bilang 5% itu artinya masih -3 gitu. Jadi begitu kira-kira.
jalan pikirannya. Ketika ISIS sudah masuk di Indonesia di tahun 2014-2015 dengan fenomena banyak orang, kemudian ada beberapa kejadian mendeklarasikan dan berbaiat, apakah itu bisa dikatakan fenomena sudah berubah? Fenomena apa yang? Fenomena Pancasila. Nggak berubah, Pancasila nggak berubah. Deskripsi kita tentang keadilan itu yang berubah. Kalau saya misalnya, saya lihat keadaan Indonesia 2015 nggak ada keadilan. ISIS datang bujuk saya. Ini kami punya konsep keadilan. Saya pro ISIS. Pasti. Kenapa? Karena dia lebih adil dari Pancasila. Lalu ada orang ajak diskusi saya. Udah pernah ke Suriah nggak, Rok? Belum. Dia terangin pada saya bahwa itu adalah fata morgana. Saya ubah lagi persepsi saya kan. Kan itu pentingnya orang berpikir gitu kan. Jadi konsep itu tidak tergantung pada isi doktrinnya, tetapi persepsi saya terhadap doktrin itu. Berarti persepsi bisa berubah ya, tergantung dengan perjalanan waktu dan pengalaman-pengalaman dia. Per definisi persepsi artinya perubahan itu, karena itu disebut perception itu. Baik, tadi terkait dengan kekaguman ya, kekaguman seseorang terhadap orang lain. Itu tadi ahli mengatakan bahwa bisa mempengaruhi aspirasinya, iya kan? Kemudian juga tadi aspirasi merupakan harapan ya, harapan. Jadi emang ada benang merah antara kekaguman, kemudian ada aspirasi yang bisa didapat dia, ada harapan, seperti itu ya. Betul, dia benang merah, tapi sering dia jadi benang basah gitu, karena nggak bisa ditegakin lagi. Nah, itu yang bikin orang frustrasi kan. Dia mengidolakan seseorang karena di media massa digembar-gemborkan, sudut pandangnya diatur kamera. Begitu ketemu lain. Baik. Jadi itu sifatnya. Jadi aspirasi itu tidak satu garis, atau tidak istilah ibu tadi. Ya dia benang merah, tapi benang yang juga bisa basah gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu.